Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqi Ruqyah Center dimanapun Anda berada, sahabat At-Taqi Learning Center, selamat berjumpa kembali dengan Nandang Burhanuddin. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersua kembali dalam suasana jiwa yang mudah-mudahan terbarukan. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai insan-insan pilihan dan layak mendapatkan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah atas baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabat yang berbahagia, laporan dari Departemen Kesehatan di Indonesia, juga dari Badan Kesehatan Dunia WHO, menunjukkan bahwa manusia di akhir zaman semakin menampakkan fisik yang tidak fit, usia yang tidak lagi panjang, kemudian juga pikiran yang mudah pikun serta perilaku yang serba aneh. Di dalam konsep ruqyah syar'iyah, maka kita memahami bahwa keadaan fisik seseorang, sehat tidaknya, afiat tidaknya, itu tergantung kepada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah kaitan dengan masalah apa yang dikonsumsi. Sahabat, jika zaman dahulu orang-orang soleh di zaman peradaban Islam itu begitu warok, begitu hati-hati dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia konsumsi, maka hari ini sifat warok itu rata-rata hampir tidak lagi kita perhatikan. Sikap waro yang merupakan level tertinggi ini kita abaikan dan kita turun ke level masalah halal atau haram, dan itu pun kita tidak lagi mempedulikan halal dan haram, maka kita levelnya turun lagi ke level toyib atau tidak. Nah, dalam bab makanan misalnya, saya mendengar di Indonesia juga ada 1-2 orang yang begitu hati-hati untuk tidak memakan daging sembelihan yang dikhawatirkan tidak mengucapkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, sahabat? Karena boleh jadi ayam yang kita makan ada yang dicampur dengan ayam tiren, atau tidak tiren tapi kemudian tidak disembelih secara syar'i, dan memang kita membeli dengan cara jual beli yang sama-sama ridho, tapi ketika ada daging kambing, daging ayam, daging apapun yang kemudian tidak menyebut nama Allah, ujung-ujungnya kita jatuh kepada makanan yang diharamkan. Maka kehati-hatian ini menjadi cerminan sehat tidaknya kita di hari kemudian. Yang kedua adalah juga masalah sehat tidaknya kita tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita scroll. Kalau orang-orang dulu memang perilaku mereka itu senantiasa membaca alam semesta, mentadaburi alam semesta, mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dekat dengan alam, mencintai alam, merawat alam. Tapi kita hari ini melihat alam hanya dilihat dari layar handphone kita, layar TV kita, layar tab kita, yang pada ujungnya kemudian kita juga melihat sesuatu yang tidak boleh kita lihat. Scrolling kita hari ini bukan lagi sesuatu yang bernilai untuk kehidupan, tapi rata, bahkan mungkin boleh jadi saya pun pernah melakukan hal yang sama ketika scrolling kita itu adalah
berupa aurat-aurat yang tidak layak kita lihat. Dan ujungnya hal ini membuat kita pun jatuh kepada praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujungnya kita menjadi orang yang gampang sakit karena melihat sesuatu yang Allah taala haramkan. Kemudian yang ketiga, sahabat, adalah kaitan dengan pikiran. Jadi ini yang membuat efek dari makanan yang cenderung kurang thayyib, dan boleh jadi ada yang tidak halal, lalu scrolling kita yang kita lihat adalah pemandangan-pemandangan yang tidak layak kita lihat, kita pandang, maka pada ujungnya membuat pikiran kita menjadi viktor, pikiran kotor. Dan sahabat, inilah yang kemudian terjadi, pikiran itu yang kemudian mengendalikan otak kanan, otak kiri kita, sehingga rata-rata kita tidak menjadi orang yang rasional, tidak menjadi orang yang menjaga nalar. Inilah penyakit-penyakit yang di kemudian hari setelah kita tua, setelah usia kita mencapai 60 tahun, kita rentah, akhirnya kita tidak lagi bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan tajam. Kemudian jiwa kita karena terlalu sering dikotori, maka itu pun menjadi tidak lagi tajam. Rasulullah SAW atau dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa hati-hatilah dengan firasat seorang muslim. Nah, firasat seorang muslim ini kemudian menjadi tumpul, dan inilah penyakit yang kemudian kita menjadi orang yang malas untuk tilawah Al-Quran, malas untuk beribadah, malas untuk bersedekah, malas untuk berbakti kepada orang tua, karena pada kenyataannya kita memang banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, solusi dari ruqyah syariah adalah perbanyaklah kita mendengar tilawah Al-Quran atau kita melakukan tilawah sendiri. Kemudian kita harus sering-sering memperhatikan jenis makanan yang kita konsumsi, jenis minuman yang kita minum, dan juga harus mengurangi walaupun itu halal. Maka jangan sampai perut kita terlalu berlebihan, terlalu kekenyangan, dan ini yang membuat kita menjadi malas. Kemudian jaga lisan kita, jaga pikiran kita, jaga pandangan kita. Secara teori memang mudah, tetapi semakin bertambah usia, seyogyanya kita harus semakin dewasa, dan itulah usia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan dalam Al-Qur'an sebagai usia kematangan, usia ar-rusyd. Maka usia ar-rusyd ini berisi adalah jiwa yang sehat, mental yang kuat, kemudian fisik yang afiat. Terima kasih sahabat. Senantiasa kita banyak membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dahului dengan baca Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan 3 kul. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.